terutama puasa. Dan saya pesan nih kepada anak-anak, kadang-kadang dia ingin bakti orang tuanya, dia kasih HP bagus-bagus. Yang orang tuanya biasanya baca Quran, kemudian diganti dengan HP, akhirnya nonton YouTube, akhirnya nonton berita, nonton ini. Dia tinggalkan Qurannya. Itu durhaka sang anak itu. Iya, betul. Ini banyak sebagian anak-anak seperti itu. Ngasih HP. Biasanya kan bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, simbah-mbah itu cuma HP yang monokrom. Yang cuma bisa nelfon dan SMS. Yang kalau kucing dilempar, kucingnya mati. Ya, kanggo HP tersebut tuh. Diganti oleh anaknya HP, smartphone, akhirnya bisa nonton macam-macam. Sampai di-downloadkan aplikasi-aplikasi macam-macam. Nonton simbah-mbah goyang. Umur 60. Nah, hati-hati ini. Maka saya nasihatkan. Para ulama di zaman sekarang sudah mulai menasihatkan. At-tawasulul ijtima'i sina'atul khawf. Media sosial pembuat rasa resah. Resah. Contoh misalkan. Kalau ini umur 40-an. Melihat anak yang umur di media sosial umur 19-an, 20-an. Punya duit ratusan miliar. Kok bisa ya? Kok bisa? Sedangkan saya umur 40-an 1 juta masih mending. Kadang dapat gaji cuma salam tempel. Sehari 2 hari ngutang maneh. Ini kok ratusan miliar? Resah. Udah? Simbah-mbah nonton TikTok. Oh cantik-cantik. Istriku loh. Resah. Bikin resah. Makanya saya pesan. Ini nasihat untuk pribadi. Ya. Termasuk juga ibu-ibu. Kalau Anda main media sosial cuma kerjaannya cuma scroll, nggak bikin kontribusi untuk media sosial atau bukan untuk berdagang misalkan, untuk keperluan ngais rezeki, maka hapus wallahi demi Allah hapus. Nggak rugi. Hidupmu tenang setenang-tenangnya. Wallahi hapus. Hidupmu senang, tenang. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa lebih banyak ngobrol dengan istri. Ya. Ini kan kadang-kadang ada, saya pernah di sebuah masjid, di sebuah provinsi, saya lihat pengurus-pengurus masjidnya itu sudah umur-umur pensiunan. Sudah ubanan. Kemudian saya tanya, Pak, coba Pak kumpul sini Pak. DKM semua mana Pak? Ini Ustaz. Kok tua-tua ya Pak? Ustaz, kami ini laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya di rumah. Nek sama istri juga nggak dicari. Habis sholat subuh kemana nggak dicari. Tapi subhanallah mereka ngurus masjid. Masjidnya wangi, dingin, mushaf Qur'annya bagus, rapi. Nah, itu baru menggunakan waktu syaikhukhah, waktu tuanya itu benar-benar dari 50 ke 60, 60 ke 80. Itu benar-benar untuk agama Islam. Nah, ini perhatikan, laghu warrafath. Dan bukanlah puasa, sesungguhnya puasa yang sebenarnya adalah menahan dari rafath. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ar-rafath al-kalamul fahish. Rafath adalah perkataan keji, sungguh sangat banyak di zaman sekarang. Al-kalamul fahish. Wa huwa yutlaqu ala hadha aw ala al-jima. Perkataan keji tentang kemaluan, istilah-istilah kotor, porno di setiap daerah masing-masing beda-beda istilahnya, atau perkataan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dengan perempuan. Wa ala dzikri minan nisa, atau perkataan yang berkaitan dengan syahwat kepada perempuan. Ya, berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan perempuan. Maka ini jauhi saat bulan Ramadan. Ya, saat bulan Ramadan dijauhi.
dan sedikit menyinggung tentang kata-kata kotor, kasar. Bapak, Ibu tahu di mana anak-anak kita belajar kata-kata kasar, kotor? Dari YouTube. YouTube yang mana? Melihat orang main game online. Lihat aja. Kata-katanya kasar. Binatang keluar. Itu yang ditonton oleh anak kita hari-hari, jam-jaman. Makanya keluar dari lisan mereka kata-kata yang kasar. Kita di rumah nggak pernah seperti itu. Kita di rumah tidak pernah ngajarin seperti itu. Di sekolah nggak pernah juga. Ternyata dia belajar di situ. Satu lagi, yang kedua dari grup WhatsApp mereka. Di antara mereka tidak ada orang tua di situ yang mencegah. Itu sumber keburukan. Salah satunya. Mereka dapat link-link kotor di situ. Mereka dapat kata-kata kasar di situ. Kalau mereka keluar tidak nyaman dengan teman, hati-hati. Yang orang tua sudah kadung ngasih HP pribadi, punya akun media sosial anak-anaknya. Apalagi sudah mulai dari SD. Bakalan kecanduan sampai nanti. Dan orang yang suka nonton media sosial, dia susah fokus. Saya berbicara ini dengan pengalaman pribadi, Pak. Ketika saya berhenti sehari 2 hari, saya ingin nulis sesuatu, harus ngerjain sesuatu. Nulis 1 menit, harus ngerjain sesuatu. Karena kita memang dibuat untuk tidak fokus. Scroll sebentar, scroll lagi, kadang ketawa sendiri, kadang nangis sendiri. Saya pernah ke Tokyo, Jepang, Pak. Kemudian saya diberitahu oleh panitia, terus ketawa sendiri, nangis sendiri. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Sekarang itu saya lihat di Indonesia. Ketawa sendiri, nangis sendiri. Bahkan kadang-kadang ketawa dalam kamar mandi. Gara-gara scroll. Kecanduan media sosial lebih dahsyat daripada kecanduan wudud, Pak. Ya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, terutama yang saya katakan tadi. Umur sudah 50-an, 60-an, sudah 80-an. Tobat. Tinggalkan, hapus. Gak ada manfaatnya. Wallahi gak ada manfaatnya. Gak tahu berita, yang tahu cuma masjid. Ya, masjid apa ini? Al-Kahfi, alhamdulillah. Dihapus. Gak ada manfaat.